yang berkenan hadir dalam acara seminar proposal tesis. Baik, pada seminar hari ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu untuk sesi presentasi seminar proposal tesis dari Saudari Siti Markamah. Selanjutnya sesi kedua berupa tanya jawab dari teman-teman sekalian dibatasi untuk 3 pertanyaan. Kemudian untuk sesi ketiga dilanjutkan kritik dan masukan dari dosen penguji 1 dan dosen penguji 2. Dan sesi keempat dilanjutkan dari kesimpulan dari acara seminar proposal tesis ini. Baik, langsung kita mulai sesi pertama yaitu sesi presentasi seminar proposal tesis dari Saudari Siti Markamah, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Profesor Ati Susilawato MSI, yang saya hormati Dr. Farida Ibu Rahmawati SEME, dan teman-teman semua yang sudah hadir untuk mendukung saya. Pada hari ini, Rabu 11 Oktober 2023, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul tentang pengelolaan pariwisata bahari berbasis community based tourism dalam peningkatan ekonomi masyarakat pesisir di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, latar belakang dari proses ini yang pertama yaitu peran wisata bahari dalam meningkatkan perekonomian, di mana menurut Dewi et al. Tahun 2022 ini, wisata bahari mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir melalui penyedia jasa wisata. Nah, seperti atraksi wisata seperti diving dan segala macam itu akan meningkatkan pendapatan di wilayah pesisir. Kemudian yang kedua, pengembangan wisata bahari di Kota Balikpapan. Menurut Saputro et al. Tahun 2020 ini, Kota Balikpapan memiliki luas pantai dan kondisi perairan yang bagus sehingga mampu untuk dilakukan pengembangan sebagai wisata bahari. Yang ketiga yaitu urgensi CBT dalam pengembangan wisata bahari yang menurut Hermawati tahun 2020 ini Community Based Tourism atau CBT merupakan pengembangan wisata yang berasal dari masyarakat, kemudian dikerjakan oleh masyarakat, dan manfaatnya juga diterima oleh masyarakat. Kemudian latar belakang yang keempat yaitu keberadaan Pok Darwis untuk pengembangan wisata bahari, di mana menurut Fitri et al. Ini partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata ini masih belum optimal. Nah, di Balikpapan itu terdapat beberapa Pok Darwis yang saya ambil yaitu Pok Darwis Manggar Mangrove Lestari, kemudian Mangrove Center, dan Kampung Pinisi. Kemudian permasalahan ekonomi masyarakat pesisir, yaitu masyarakat pesisir relatif tertinggal secara ekonomi, sosial, dan kultural, serta melekatnya gambaran kemiskinan pada nelayan. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu di mana ada penurunan pendapatan masyarakat pesisir dari sektor penangkapan ikan di Kota Balikpapan, di mana menurut Kingsen tahun 2011 ini, nelayan di Kota Balikpapan mengalami penurunan hasil penangkapan mulai pada tahun 2005, sehingga dibutuhkan sumber pendapatan ekonomi baru bagi masyarakat pesisir di Kota Balikpapan. Kemudian minimnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata, di mana program pengembangan pariwisata Mangrove Center di Kota Balikpapan ini masih minim partisipasi dan kontribusi masyarakat lokal. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi dari pihak pemerintah dengan masyarakat, sehingga pengelolaan pariwisata bahari di Kota Balikpapan ini perlu menerapkan konsep eh, pemberdayaan masyarakat CBT atau mengoptimalkan konsep pemberdayaan masyarakat ini untuk meningkatkan pendapatan dan partisipasi masyarakat pesisir. Nah, rumusan masalah dan tujuan penelitian kali ini ada 3. Yang pertama yaitu pola pengelolaan pariwisata bahari berbasis CBT atau Community Based Tourism. Kedua yaitu kesesuaian antara kepentingan dan harapan masyarakat dengan penerapan CBT. Kemudian yang ketiga, apakah pengaruh pariwisata bahari terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Nah, kegunaan penelitian kali ini ada 2. Yang pertama yaitu teoritis, di mana kegunaan teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dalam konsep pembangunan ekonomi dalam kajian wisata melalui CBT. Kemudian untuk kegunaan penelitian nilai praktisnya yaitu
diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah di Kota Balikpapan dalam meningkatkan perekonomian melalui pengembangan wisata bahari. Nah, berikut ini ada 10 penelitian terdahulu yang saya ambil, yaitu ada dari Mamengko dan Kuntasari, kemudian ada dari Permatasari, Sukmasari, kemudian Nur Setiawan, Anggraini Darahmawati, kemudian Febrian dan Suresti Marlina, kemudian Tandelino dan Make, kemudian Darmayasa dan Suhartanto. Di mana Nah, teori community based tourism ini yaitu bentuk pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pusat dari pengalaman wisata. Kemudian peran wisata dalam peningkatan ekonomi ini, pariwisata menjadi sumber pendapatan utama untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Kemudian menurut Banteng 2022 ini peningkatan devisa melalui wisatawan mancanegara. Kemudian menurut Rahayu, peningkatan infrastruktur dan menurutkan et al. Tahun 2020 ini peluang investasi dan mengurangi kesenjangan regional dan peningkatan pembangunan. Kemudian wisata Bari ini yaitu kegiatan wisata yang terjadi di dalam dan di sekitar lingkungan laut seperti laut samudra, garis pantai, dan pulau. Nah, ini adalah kerangka pikir dalam penelitian ini, yaitu pengelolaan pariwisata bahari berbasis community based tourism di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di mana pola pengelolaan ini nanti akan dideskripsikan melalui penelitian kualitatif. Ini ada pantai Teluk Susur nanti yang saya ambil, kemudian Pantai Manggar dan Mangrove Center. Kemudian yang kedua yaitu kesesuaian dengan harapan masyarakat yang menggunakan nilai kuantitatif, yaitu ada dana pengembangan, kemudian lapangan kerja, pendekatan, kualitatif hidup, kebanggaan, pertukaran budaya, budaya berbeda, pengenalan budaya, konservasi, pembuangan sampah, daya dukung, partisipasi, dan kuasa komunitas. Kemudian peningkatan ekonomi yang menggunakan kuantitatif, simple regression analysis, di mana penerapan CPT atau X terhadap pendapatan masyarakat pesisir atau Y di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, rancangan penelitian pada kali ini menggunakan mixed method, yaitu menggabungkan data kuantitatif dari angket CBT dan data kualitatif dari wawancara terkait pola pengelolaan pariwisata bahari, di mana jenis penelitian cross-sectional research ini mengumpulkan data dari satu kelompok responden pada satu waktu. Kemudian data yang saya ambil itu yaitu ada data primer dan data sekunder, di mana data primer ini data utama yang diperoleh langsung dari wawancara, observasi dan angket kepada subjek responden. Kemudian data sekunder, data dari arsip dokumentasi lembaga pemerintah terkait yang relevan dan kredibel. Kemudian teknik pengumpulan datanya ini saya menggunakan observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi atau arsip. Nah, ini adalah beberapa Pok Darwis yang akan saya ambil. Yang pertama yaitu Pok Darwis Mangrove Center di Kelurahan Geraha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara. Kemudian Pok Darwis Manggar Mangrove Lestari di Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Kalimantan Timur. Kemudian Pok Darwis Kampung Pinisi, Kelurahan Keladasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota. Dan Pok Darwis Pantai Manggar, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur. Nah, teknik analisis data kali ini yang saya ambil yaitu menurut Mahmud tahun 2018-13 yaitu komponen analisis data model interaktif. Nah, ini dari pengumpulan kondensasi penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian yang kedua yaitu kesesuaian antara kepentingan dan harapan masyarakat dengan penerapan CBT, di mana Informant Performance Analysis dengan rumus berikut, yaitu TKI sama dengan XI dibagi YI dikali 100%, di mana TKI ini adalah tingkat kesesuaian responden, kemudian XI
adalah skor total penjumlahan per atribut tingkat kinerja, kemudian YI sama dengan skor total penjumlahan per atribut tingkat kepentingan. Dan yang ketiga yaitu pengaruh dari rumusan masalah yang ketiga tadi yaitu pengaruh pariwisata bahari terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, di mana itu saya akan menggunakan regresi linear sederhana atau simple regression analysis jika probabilitasnya kurang dari 5% terdapat pengaruh signifikan, dan jika lebih alfa dari 5% maka tidak terdapat pengaruh signifikan. Pendapatan sama dengan konstanta ditambah koefisien regresi penerapan CPT, variabel penerapan CPT ditambah error. Nah, berikut presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Siti atas presentasinya. Baik, selanjutnya kita bisa lanjutkan untuk sesi kedua, yaitu untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan kepada Saudara Siti Markama bisa langsung ditanyakan. Saya batasi untuk 3 orang. Ya baik, Mbak Mi mungkin bisa on kameranya ya untuk disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Mbak Hikmah dan Mbak Siti Markamah. Jadi saya di sini mau tanya, tadi kan dijelaskan bahwasannya kalau dari penelitian ini tuh menggunakan konsep GPT yang akan diangkat. Tadi juga di latar belakang masih belum disebutkan fenomena ya. Jadi pertanyaan saya ini, menurut Mbak Titi selaku peneliti, apakah ada kendala yang Mbak Titi temukan sehingga Mbak Titi itu memilih lokasi-lokasi tersebut untuk dijadikan pengembangan pembangunan berkelanjutan kepariwisataan. Sudah, terima kasih Mbak Hikmah dan Mbak Titi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana Mbak Siti mungkin bisa ditampung terlebih dahulu pertanyaannya atau bisa langsung dijawab? Halo? Iya, Iya, mungkin bisa langsung saya jawab ya. baik, dipersilahkan. Nah, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Mei. Nah, terkait pertanyaannya itu, mungkin seperti yang kita ketahui bahwa kendala apa sih namanya itu? Kendala atau permasalahannya yaitu adalah penurunan pendapatan yang ada di nelayan yang ada di Kota Balikpapan, seperti yang diungkapkan oleh Fitri et al. Ini bahwa belum pengoptimalan dalam meningkatkan pendapatan nelayan gitu. Jadi sehingga penelitian ini tuh saya ingin memberikan opsi lain selain nelayan gitu. Jadi sebagaimana kita bahwa kendala permasalahannya yaitu adanya penurunan pendapatan nelayan sehingga dibutuhkan sektor salah satunya wisata. Alasan pembangunan berkelanjutan karena harapannya sektor wisata bahari ini di Kota Balikpapan bisa menjadi sektor yang terus berkembang dan menyokong masyarakat yang ada di sekitar situ begitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Siti Markamah dari pertanyaannya Mbak Mei. Baik, mungkin selanjutnya dari teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya, masih ada 2 pertanyaan. Mbak Anissa Retno, bisa disampaikan pertanyaan dan on cam ya. Iya, terima kasih untuk Mbak Hikmah atas kesempatannya. Sebenarnya mohon izin untuk Prof. Eti dan Bu Farida, saya ingin menyampaikan pertanyaan untuk Mbak Siti Markamah. Jika dilihat dari permasalahan di slide 2 terkait pendapatan masyarakat nelayan,
apakah solusi yang bisa ditawarkan hanya dari sektor wisata? Sedangkan di sisi lain sebenarnya masyarakat bisa mengoptimalkan industri pengolahan misalnya. Apakah hanya sektor pariwisata yang bisa ditawarkan sebagai solusinya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Anissa. Saya kembalikan kepada Mbak Siti, bisa langsung dijawab mungkin kalau sudah ada Iya, jawabannya. terima kasih. Mohon izin saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa. Memang sebenarnya industri itu memiliki value yang lebih ya untuk kayak seperti ikan dan lain karena di Kota Balikpapan juga terkenalnya seperti itu. Cuman kan kalau misalnya kita mau industri eh, seperti pengelolaan ikan itu membutuhkan bahan baku dan hasil tangkap gitu kan. Jadi untuk solusi pengembangan destinasi wisata bahari sebagai pengoptimalisasi pada sektor lain yaitu misalkan penyediaan sewa perahu seperti itu, kemudian snorkeling, terus guide kuliner laut yang bisa dipasarkan dan dan hasil olahannya itu kayak bisa dijual seperti itu kayak UMKM bisa membantu UMKM juga gitu. Kalau misalkan yang disebutin Mbak Anissa mungkin kayak industri pengelolaan ikan dan lain-lain itu bisa melalui akumulasi sektor wisata. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasan dari Mbak Siti Markama. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai proposal tesis dari Saudari Siti Markama, masih ada satu pertanyaan lagi. Baik, apakah sudah tidak ada dari teman-teman, dari rekan-rekan sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaannya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jauh lagi? Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan untuk sesi ketiga, yaitu sesi kritik dan saran dari dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, bisa kita lanjutkan ke sesi ketiga. Bagaimana Prof. Eti dan Dr. Farida, apakah kita bisa lanjutkan ke sesi ketiga untuk sesi kritik dan saran untuk proposal? Oke, silakan Bu Farida dulu mungkin. Ya, baik. Prof. Eti dulu. Monggo. Oh gitu. Oh Ya, jeh. baik. Oke. Baik. Mbak, makasih ya teman-teman. Ini mahasiswa yang hadir. Ada Mbak Mei, Mbak Anissa, Mbak Hikmah, Pak Supriyadi, terus siapa lagi ini tadi? Nah, oke, Mbak Salsabila, Mbak Rodatul Janah. Oke. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya buat kita. Mungkin momennya jam 8 itu banyak yang sudah kerja, maka nggak apa-apa. Ini direkam kan ya, jadi bisa untuk pembelajaran teman-teman yang lain. Teruntuk Mbak Titi, Iya, Prof. saya mencermati tidak hanya PPT Anda, tapi juga proposal Anda. Judul Anda adalah pengelolaan pariwisata bahari berbasis CBT dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, dari judul aja ini kok ekonomi terlalu luas ya. Maksudnya Anda nanti indikator ekonominya yang dipakai apa, Mbak? Indikator ekonomi. Ya, apa yang Anda pakai? Indikator ekonomi. Kan ekonomi luas ya, pendapatannya kah? Oh, pendapatannya, Prof. Nah, alangkah baiknya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Mungkin gitu lebih jelas ya, Mbak. Oh, yes, Ini ya, saran Prof. saya lah ya. Iya, iya, Prof. Baik. Oke. Lantas, betul yang dikatakan Mbak Mei tadi. Di latar belakang Anda itu mengatakan
nelayan mengalami penurunan pendapatan. Betul, gitu ya. Iya, Prof. Tapi kenapa? Nah, termasuk Mbak Anissa, kok solusinya wisata? Ini pertanyaan ini benar memang. Kok tidak tadi pengolahan hasil laut? Ikan. Nah, sehingga kalau saya sarankan, kalau memang Anda wisata, dirubahlah, jangan nelayan gitu loh. Mungkin Anda di situ dilihat bahwa pendapatan masyarakat pesisir itu masyarakat loh ya, bukan nelayan ya. Tidak hanya nelayan, jadi masyarakat itu miskin, kedua terus sektor pariwisata kontribusinya terhadap PAD juga rendah dan sebagainya, sehingga nggak spesifik nelayan gitu loh. Ini saran saya. Nah, nanti bisa ditambahi oleh Bu Farida. Nah, akhirnya muncul pertanyaan saya, ya aneh loh, ini latar belakangnya nelayan, kok tiba-tiba muncul pariwisata? Sebutkan aja sektor pariwisata sumbangannya, kontribusinya terhadap PAD rendah, itu malah enak gitu ya. Berikutnya, ini saran ya. Anda yang permasalahan ini akhirnya bagaimana toh pola pengelolaan objek wisata. Di proposal saya lihat, loh, objek wisatanya 12. Apa enggak terlalu luas nanti gitu loh. Karena di situ Anda melihat pola sama ada pengaruhnya juga gitu ya, uji pengaruh. Apa enggak kesulitan, mending dilokalisir aja yang memang karena Anda akan menguji pengaruh penerapan CBT dalam pengelolaan pengelolaan destinasi wisata terhadap peningkatan pendapatan kan? Iya, Prof. Gitu toh, Mbak. Padahal tidak semua destinasi itu dikelola oleh Pok Darwis dan lembaga-lembaga masyarakat. Nah, ini mohon dibatasi aja. Artinya karena Anda menguji berarti di situ memang sudah ada CBT gitu loh ya. Itu kalau destinasi yang belum dikelola Anda uji ya enggak dikelola dengan basis CBT ya enggak mungkin. Ini di luar karena Anda tadi yang pertanyaan kedua melihat pengaruh gitu loh ya. Ya jadi tolong samplingnya difokuskan pada destinasi wisata yang memang dikelola oleh masyarakat, begitu ya. Dan tidak usah banyak-banyak, dikelola masyarakat pun itu kan macam-macam bentuknya kelembagaan. Ada yang Pok Darwis, ada yang mungkin pecinta alam, ada yang monggo gitu loh ya. Atau memang Pok Darwis semua, karena Anda melihat pola loh, pertanyaan yang pertama. Berarti nanti polanya akan beda-beda loh itu. 12 itu. Nah, mohon ini difokuskan saja gitu. Terus CBT itu tadi kan Anda menyamakan CBT dengan pemberdayaan masyarakat. Sama atau enggak, Mbak? CBT itu kan sebuah konsep ya. Iya, Prof. Kalau pemberdayaan masyarakat itu kan action ya, sesuatu yang dilakukan gitu ya. Jadi tadi Anda menyebut berbasis pemberdayaan. Ini kalau CBT ini kan sebuah konsep berbasis community based tourism gitu ya. Jadi sistem pengelolaannya gitu ya. Meskipun nanti di dalam itu ada pemberdayaan ya gitu ya. Tapi ini dua hal yang berbeda gitu ya, Mbak Siti. Tolong di berikutnya ini Anda juga melihat kesesuaian antara penilaian dan harapan masyarakat ya terhadap penerapan dimensi-dimensi CBT ini oke gitu ya. Jadi mohon tadi saya yang pertama difokuskan
peningkatan ekonomi juga difokuskan dalam hal ini apa, pendapatan atau apa ya, atau kontribusinya terhadap PAD, silakan ya. Terus, nah, kajian pustaka itu ada dua, Mbak, yaitu kajian teoritis dan kajian penelitian terdahulu, ya toh. Nah, pertanyaan saya, teori apa yang Anda gunakan nanti, Mbak, untuk Teori yang membahas? saya itu Prof, penawaran sama permintaan. Saya mengutip Supply and dari demand. Supply and demand. Kok mikro banget ya? Jadi saya mengutip dari ini Prof, apa konsep perencanaan pembangunan pariwisata bahari, Konsep ya. yaitu Anda iya, harus KUN 199 menurut 198. jangan karena di situ ada Susilowati loh ya. Oh, enggak, Prof. Jadi yang jelas teorinya adalah teori CBT, konsepnya pembangunan ekonomi. Anda kan orang ilmu ekonomi, yang membedakan magister ilmu ekonomi dengan magister akuntansi atau magister manajemen itu adalah terletak pada kajiannya. Kajiannya bersifat makro. Oke? Yes, ya, Prof. Jadi jangan teori supply and demand, nggak cocok gitu ya. Anda adalah teori grand teorinya adalah ekonomi pembangunan. Bahwa kan banyak ya teorinya ekonomi pembangunan, misalnya Solo atau apa yang ya toh macam-macam Iya, itu. Nah, itu pertama. Kedua, terus menukik semakin mengerucut ke pariwisata, pembangunan pariwisata. Setelah pembangunan pariwisata, mungkin Anda juga konsep CBT. Ya toh? Konsep CBT baru dengan indikatornya baru peranan sektor pariwisata dalam membangun ekonomi, mungkin gitu. Itu yang harus jadi grand teori terus mengerucut ke konsep. Itu yang ada di bab 2. Saran saya gitu, Mbak. Yes, ya, Prof. Jadi yang Saya membedakan, terpuji. oh ini magister akuntansi, magister manajemen itu terletak dari kajiannya. Kajian orang ilmu ekonomi lebih bersifat makro. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Jadi tema dan ruang lingkupnya oke, hanya kurang fokus gitu ya. Oke. Setelah ini Anda harus bersyukur banyak masukan tadi dari Mbak Mei, Mbak Anissa. Pertanyaannya aku juga gitu kok, Mbak, gitu ya. Jadi forum seminar ini justru untuk memperluas kajian Anda dan fokus. Nah, jadi kan terbatas ya, semua orang ya memiliki keterbatasan. Itu aja Mbak Titi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Ikmah. Iya, baik. Terima kasih Prof. Eti atas masukannya untuk proposal tesisnya Saudari Siti Markama. Baik, selanjutnya bisa kita lanjutkan ke Dr. Farida untuk saran dan tanggapannya. Oke, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Hikmah. Yang pertama, selamat untuk Mbak Titi sudah sampai pada proses ini, pada tahap ini proposal. Mudah-mudahan teman-teman khususnya yang hadir di sini juga bisa lancar juga, bisa cepat juga proses tahapan untuk penyelesaian tesisnya ya, terutama yang hadir ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Karena sudah bersedia hadir, itu juga komitmen yang bagus begitu ya. Oke, yang pertama tadi mengenai research gap, baik itu dari Prof. Etik maupun dua penanya, Mbak Mei dan Mbak Anissa. Saya sepakat sekali karena memang di latar belakang, di pendahuluan itu sebenarnya sudah diuraikan oleh peneliti, ya oleh Mbak Marhamah ya. Ada dua kalau nggak salah ya, Ginseng sama Fitri ya, Fitri kalau nggak salah. Cuman pada saat
perumusan masalah itu mungkin kurang pas karena research gap yang diutarakan itu terkait dengan penurunan pendapatan masyarakat pesisir, kemudian rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Mungkin yang kedua sudah pas, sehingga diperlukan pendekatan CBT karena minimnya masyarakat partisipasi masyarakat. Cuman yang pertama itu yang menurut saya yang belum pas sama dengan pendapatnya teman-teman tadi, sehingga lebih difokuskan aja kenapa sektor pariwisata yang harus ditawarkan untuk menjadi solusi. Tadi Prof. Etik sudah memberikan clue, misalnya rendahnya kontribusi sektoralnya secara PDRB-nya begitu, maksudnya kontribusi sektoralnya rendah, atau mungkin dari sisi PAD-nya itu sektor pariwisata menyumbang PAD yang rendah dibandingkan sektor yang lain, padahal di sisi lain memiliki potensi. Nah, mungkin itu yang bisa dieksplorasi di pendahuluan gitu. Oke. Terus kemudian terkait yang dengan itu ya di latar belakang itu menurut saya kurang pasnya, jadi nanti dipertajam. Kemudian yang kedua itu di teori ya, di teori tadi Prof. Etik juga sudah menanyakan teori itu kajian pustaka itu ada penelitian terdahulu yang relevan dan ada teori yang dipakai. Penelitian terdahulu saya lihat sudah banyak, walaupun secara penulisan saya kurang sepakat kalau ditabulasi begitu, Mbak Marhamah ya. Kesannya nggak ada dialog gitu. Jadi kayak kesannya hanya sekedar mengidentifikasi, nanti kayak petugas perpustakaan lahan kita. Hanya ini persamaan, perbedaan, dan sebagainya. Sebenarnya model penulisannya itu bukan ditabulasi dalam bentuk tabel, diidentifikasi, bukan. Tapi kalau sudah level tesis, apalagi itu sudah didialogkan. Misalnya si A meneliti dengan menggunakan metode ini, menghasilkan seperti ini. Kemudian si B seperti ini sudah ada, dan seterusnya. Kesamaan dan perbedaan dengan penelitian saya. Jadi ada dialognya, bukan statis begitu. Ya, nanti tolong diperbaiki. Terus kemudian, nah tadi teori tadi saya juga sepakat belum ada yang namanya teori itu bukan sekedar teori tadi, permintaan dan penawaran itu kaitannya apa Mbak? Kenapa kok ini dipakai? Karena itu sebagai ini sih Bu, apa sih? Karena gambar wisata yang diinginkan oleh wisatawan di antara itu kayak motivasi mereka ingin berpariwisata ke Balikpapan itu apa, kemudian ekspektasi mereka itu seperti apa. Jadi kita tuh harus memberikan suplai yang bisa memberikan kepuasan terhadap wisatawan tersebut yang akan datang ke Balikpapan melalui penerapan wisata atraksi seperti promosi, transportasi, informasi, dan layanan gitu. Sebentar dulu, teori permintaan dan teori penawaran, demand and supply itu sebenarnya variabelnya apa sih yang digunakan? Variabelnya apa? Hanya ada dua, ya, P dan Q, price dan quantity. Ya kan gitu kan, harga dan jumlah barang yang diminta maupun jumlah barang yang ditawarkan. Nah, dalam penelitian ini P itu apakah ada variabel yang kita teliti baik itu yang dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif itu mencerminkan atau proksi dari P ada nggak? Kita bicara harga nggak di situ? Tidak sih Bu. Oke. Jadi ya menurut saya kurang pas gitu kalau yang dipakai teori permintaan dan penawaran tuh ya. Jadi nanti dibaca lagi Mbak buku-buku, terutama buku-buku ekonomi pembangunan. Tadi Prof. Etik sudah memberikan clue juga, apakah Solo Swan ataukah apa namanya Rosto misalnya, ataukah endogenous growth. Coba dicari lagi nanti kira-kira yang relevan untuk grand theory itu apa. Kemudian yang ketiga itu di MedPen. Di MedPen itu sebenarnya filenya sudah saya berikan komen, nanti saya kirim lagi ya. Saya kirim. Jadi saya insertkan komen di draftnya. Nanti dibaca lagi. Misalnya gini. Di tabel 2.2 indikator CBT dari penelitian terdahulu. Nomor 6 itu adalah penelitian ini. Di mana dalam penelitian ini itu ada indikator CBT yang dipakai adalah ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan politik. Nah, ini kan masih konsep. Dalam penelitian ini, indikator ekonomi itu diterjemahkan dengan apa? Sosial budaya diterjemahkan dengan apa?
lingkungan diterjemahkan dengan apa, politik diterjemahkan dengan apa, itu menurut saya ada sebenarnya di tabel 2.3 ya, pertumbuhan pendapatan keluarga dan sebagainya. Tapi begitu di kerangka fikir, ini kok nggak keluar. Kerangka fikirmu itu di halaman ini ya Mbak ya, sebentar. Takut nggak paham nanti apa komen dari saya itu. Jadi halaman 16, gambar 2.1. Prinsip wisata bahari, edukasi pelestarian etik. Ya, edukasi dengan ini. Terus sosial, ekonomi, lingkungan, indikator CBT-nya itu munculnya di mana? Kok nggak ada di kerangka fikirnya, di prinsip wisata bahari ini? Mm-mm. Nah, oke. Terus kemudian ini ada 3 rumusan masalah. Masing-masing diselesaikan, ada yang dengan pendekatan atau metode kualitatif, ada yang dengan kuantitatif. Nah, saya minta setelah ini nanti bikin semacam tabel begitu sederhana, ya tabel bukan semacam tabel. Rumusan masalah nomor 1 itu diselesaikan dengan metode apa, langkahnya atau prosedur analisisnya seperti apa. Prosedur penelitiannya. Jadi misalnya rumusan masalah nomor 1 mau apa Mbak? Misalnya tadi nomor 1 apa? Bagaimana pola pengelolaan pariwisata bahari berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Oke, nah itu bagaimana cara menjawab rumusan masalah tersebut? Metode penelitiannya, mulai dari data yang digunakan apa, pengumpulannya bagaimana, analisis datanya bagaimana. Rumusan masalah kedua juga begitu. Bagaimana cara data yang digunakan apa, cara memperolehnya bagaimana, melalui observasi kah atau dokumentasi atau apa, lalu cara menganalisis datanya. Jadi nanti di dalam tabel itu ada 3 baris karena ada 3 rumusan masalah. Kemudian kolomnya ada data, cara memperolehnya, dan cara menganalisisnya. Jadi ada 4 kolom ya, 3 kolomnya untuk MathPen-nya. Gitu. Karena memang kalau mixed method ya memang harus jelas prosedurnya nanti yang mana dulu yang mau dijalankan, kualitatifnya yang mana, yang apa, 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya. Setelah revisi ini, minggu ini kan cuma bikin 1 tabel aja, 1 halaman. Saya pikir itu nggak membutuhkan waktu yang panjang. Terus masih di MathPen itu gini Mbak, halaman 47. Analisis kualitatif interaktif. Itu apa sih, Mbak? Apa? Nomor 1 kan secara rinci analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi 3. Nomor 1 analisis kualitatif interaktif. Itu bagaimana itu? Itu melalui yang pengumpulan data, kemudian reduksi data, penyajian data, dan memberikan verifikasi atau kesimpulan. Oke, pertanyaannya untuk menjawab rumusan masalah yang mana? Analisis Untuk kualitatif. menjawab pertanyaan yang rumusan masalah nomor 1. Rumusan masalah nomor 1 ya. Oke, berarti nanti ditayangkan dalam tabel, dituliskan dalam tabel. Cuman masalahnya antara di halaman 48, antara gambar 3.1 dengan keterangan gambar itu nggak sama. Coba sampean lihat. Koleksi data, kondensasi data, penyajian data, kesimpulan. Sampean ada reduksi data, padahal di gambar nggak ada kata reduksi data. Jadi yang namanya narasi gambar ya harus sesuai istilahnya, koleksi data. Ya udah di sini tulisannya koleksi data, apa yang dilakukan. Kondensasi data apa yang dilakukan, penyajian data apa yang dilakukan sampai dengan kesimpulan. Jadi orang narasi ini untuk menjelaskan gambar 3.1 gitu. Ya. Terus yang kedua, analisis yang kedua, important performance analysis. Itu apa sih, Mbak? Untuk mengetahui kesesuaian antara kepentingan dan harapan masyarakat itu, Bu. Maksudnya gimana? Nanti kamu di lapangan itu untuk mengerjakan alat analisis yang kedua ini caranya gimana? Gimana misalnya? Melalui itu. Ini kan jadi rumusan masalah yang kedua sama ketiga itu menggunakan metode kuantitatif. Jadi itu saya menggunakan kayak apa sih namanya itu, Bu? Data yang ada di lapangan begitu, terus kemudian saya hitung.
Bagaimana tingkat kesesuaian respondennya begitu dengan apa angket. Misalnya nomor 1 Mbak, misalnya masih di Maaf, dalam. ikut Prof. ikut intervensi, Mbak. Skala Iya. pengukuranmu apa? Itu kayak sangat penting, kemudian cukup penting atau kurang penting seperti itu, Prof. Jadi tingkat kepentingan kinerjanya itu nanti sangat baik atau baik, cukup baik, seperti itu. Ada 4 skala pengukuran. Nyun sewu ya Bu Farida ya. Skala nominal, ya. Terus apa? Yang nomor 2. Terus ada interval, rasio. Nah, itu kan harus jelas ya, Mbak. Untuk penelitian kuanti itu kelihatannya gampang, tapi sebetulnya harus detail di metodenya ya. Nah, ini yang Anda sangat penting. Terus nanti parameternya apa itu? Saya juga bingung itu. Ya, nanti dipelajari gitu ya. Makanya tadi ya, nyun sewu ya Bu Farida, Anda tadi mengutip referensi itu harus dari sumbernya, jangan dalam si A, dalam si B. Itu teori interaktif itu dari Mills Habermas ya. Nah, itu ketika dia 2013 sudah tidak mengatakan reduksi data, tapi kondensasi data. Tapi sebelumnya itu reduksi data. Nah, ini harus match. Anda pakai acuan yang tahun berapa gitu loh. Nah, sehingga yang ditanyakan Bu Farida tadi loh, ini kok nggak match? Ada kondensasi data, tapi penjelasannya reduksi. Karena acuan Anda tidak pada sumber aslinya. Gitu Mbak Siti ya. Coba sumber aslinya adalah Mills Habermas gitu ya. 2013 itu sudah pakai kondensasi data, tapi sebelumnya pakai reduksi data. Gitu nggih? Jadi tolong jangan dalam, jangan. Cari sumber aslinya. Termasuk di metodologi itu juga begitu ya. Saya kembalikan nyun sewu Bu Farida, monggo dipun terasaken. Nggih, Prof. Matur nuwun, Prof. Ya. Oke, jadi yang di-clearkan lagi Mbak ya, yang metode penelitian. Kalau regresi mungkin secara umum sudah biasa. Cuman itu berarti nanti X1-nya berarti X1-nya variabel penerapan CBT. Ini data apa nanti yang dipakai ini? Data sekunder, Prof. Iya. Sekunder, Bu. Iya, pasti data sekunder. Maksudnya gimana? Dari mana nanti? Isiannya dari mana datanya? Dari nomor 2 ini Dari Pok Darwis, nanti saya rencananya mau ngambil sampling 20-20, jadi kalau misalnya regresi itu kan maksimalnya 25, jadi nanti saya ketemunya 80 gitu, Bu. Oke, terus ya garis besarnya itu ya Mbak ya, nanti di insert ini ada di filenya itu sudah saya insert komen-komen gitu ya, nanti diperhatikan itu ya. Jadi revisi atau perbaikannya juga memperhatikan itu. Terus misalnya gini Mbak, ini redaksional aja sih. Misalnya gini, B data penelitian. Jenis data dan penelitian ini dibagi menjadi 2, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh dari sumber utama. Dari penelitian ini diperoleh dari kepala dinas pemuda dan seterusnya. Itu kan berarti dari mana data itu berasal. Tapi data primernya itu wujudnya apa? Misalnya dari retribusi pariwisata, misalnya dari apa bentuk datanya itu loh gitu loh. Jadi yang dijelaskan di sini itu semuanya subbabnya adalah jenis data. Tapi yang dituliskan data yang diperoleh dari kepala dinas pemerintah. Tapi kan kita ingin tahu datanya itu data apa yang diperoleh gitu loh. Kepala bidang pariwisata kita memperoleh data apa dan seterusnya gitu. Ya. Siap, Bu. Oke, mungkin cukup dari saya Mbak Moderator, Prof. Eti. Baik, terima kasih atas masukan dan tanggapannya dari Dr. Farida. Bisa kita lanjutkan untuk sesi yang terakhir ini, ada sesi kesimpulan dari proposal tesis. Di sini saya akan membacakan dari hasil diskusi mulai dari pertanyaan yang pertama, pertanyaan kedua, dan juga
saran dari Prof. Eti dan Dr. Farida. Baik, tadi yang pertama pertanyaan dari Mbak Mei itu mengenai konsep tentang CBT dan sudah dijelaskan oleh Mbak Siti dan juga dari Mbak Anissa itu ada pertanyaan mengapa? Apakah sektor yang diteliti itu hanya sektor pariwisatanya aja, bukan dari pengolahan atau industrinya dan sudah dijelaskan. Kemudian ada tanggapan dari Prof. Eti untuk penambahan grand teori karena di yang disampaikan Mbak Siti tadi belum ada grand teorinya, mungkin bisa ditambahkan dan juga untuk lebih fokus ke teknik samplingnya dan eh, fokus peningkatan ekonominya itu seperti apa. Kemudian untuk tanggapan dari Dr. Farida di bab 1 yaitu mengenai rumusan masalah dan juga fokus kenapa harus pariwisata seperti itu. Dan juga untuk di bab 2 itu penulisan penelitian terdahulu mungkin bisa didialogkan tidak hanya berbentuk tabel dan sama seperti masukan dari Prof. Eti mengenai grand teori. Bisa di ekonomi pembangunan itu teorinya apa yang dipakai yang sesuai dengan judul tesisnya. Kemudian untuk di bab 3-nya itu mengenai skala pengukuran dari penelitian kuantitatif karena ini mixed method. Dari kuantitatifnya itu skala pengukurannya seperti apa. Selanjutnya ada mengenai tentang analisisnya dan juga indikator di kerangka berpikirnya yang belum ditambahkan bisa ditambahkan agar lebih memperjelas rancangan tesisnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya Prof. Eti, Dr. Farida, dan saya ucapkan selamat atas seminar proposal tesis yang telah dilakukan oleh Mbak Siti. Bisa diperbaiki dan kemudian nanti bisa segera ujian. Amin. Terima kasih teman-teman yang Amin. sudah berkenan hadir dan meluangkan Ya, waktunya untuk mengikuti seminar pagi ini. oke. Baik. Selamat Mbak Siti. Ayo semangat semua ya. Semangat, Iya, semangat. Mbak Anissa segera merapat ke Dosbing, ke dosen pembimbing, Mbak Hikmah, ayo, Mbak Supriyadi, Mbak Rodatul Janah, ya, Mbak Salsabila, boleh sudah mulai mengajukan proposal, Mbak Salsabila Berliani ini masuk di semester genap ya, Mbak Salsa. Oke, juga di sini ada Pak Doni. Waduh, ini yang jari bubble, ya, Pak Ahmad Apriyono. Oke, segera mulai membayang-bayangkan rencana tesis ke depan ya, Pak. Oke, akhir semester ini mungkin kita menawarkan pembimbing, dosen pembimbing serta konsentrasi ya. Harapan saya bulan depan kita untuk angkatan 23 ya dan 22 kumpul di Malang akhir November kalau bisa ya. Kak saya proyeksikan gitu. Gitu Mbak. Ini maaf nebeng mumpung kumpul begini ya. Gitu Mbak Ikmah. Ya, saya kembalikan. Matur nuwun Bu Farida dan teman-teman semua yang sudah memberi masukan kepada Mbak Siti biar tambah bingung gitu ya. Tapi semakin wacana Anda semakin luas nanti gitu ya. Oke, saya kembalikan Mbak Ikmah. Baik, terima kasih. Mungkin bisa kita akhiri untuk sesi seminar proposal tesisnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya Prof. Eti, Dr. Farida, dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam sesi seminar proposal tesis. Baik, terima Oke. kasih. Makasih. Pamit dulu teman-teman. Ya, Prof. ya Eti. pamit. Ye, monggo Sugeng Makarya. Ayo semangat ya, teman-teman, semangat, semangat, semangat. Yuk. Oktober November waktunya sempro ya, silakan. Ya, biar nggak bayar lagi UKT semester genap. Ya. Yuk. Terima kasih, Prof. Ya, Eti. ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi live wabarakatuh. ya. Oke, Prof.
Langsung iya nih. Selamat Mbak Siti. Selamat Mbak Titi. Ya, teman-teman. Terima kasih sudah hadir semuanya. Selamat, Mbak Siti. Masih di mute, C. Halo. Caranya kalau misalnya di ini apa? Rekamannya itu di mana? Minta password berarti ya? Eh, di ini ya, di admin, di Pak Per ya Oh, nanti. iya. Siap. Isinya. Terima kasih. Ini bisa langsung live aja ya semuanya ya. Iya, Iya. terima kasih. Terima kasih. Selamat Mbak Siti. Terima kasih.